Kalau kegagalan itu murni karena kebodohan, harusnya yang pinter sukses, yang kurang pinter tertinggal. Tapi realitanya nggak gitu. Kita semua kenal orang yang waktu sekolah biasa aja, tapi sekarang hidupnya stabil, bahkan mapan. Dan kita juga kenal orang yang dulu ranking, IPK tinggi, otaknya encer, tapi hidupnya stagnan. Kenapa bisa gitu? Apa karena nasib? Apa karena keberuntungan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih diam-diam, tapi pengaruhnya besar? Menurut gue, banyak orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena satu hal ini. Oke, jadi apa penyebabnya? Penyebab paling serius adalah lingkungan. Mari kita bahas kenapa bisa lingkungan menghambat kamu untuk bisa naik kelas. Yang pertama adalah pola pikir lingkungan. Kita tidak lahir dengan pola pikir, kita dibentuk olehnya. Sejak kecil, sebelum kita bisa memilih, kita sudah dikelilingi suara. Kalimat-kalimat yang terus diulang begini, yang penting cukup deh, udah yang penting aman. Jangan macem-macem lah, orang kayak kita realistis aja, nggak usah mimpi terlalu tinggi. Kalimat itu mungkin niatnya baik, orang tua ingin kita selamat. Tapi tanpa sadar, itu membentuk batas. Dan batas itu lama-lama terasa seperti kebenaran. Kalau dari kecil kamu nggak pernah lihat contoh orang yang berani ambil resiko, nggak pernah lihat orang sekitar bangun sesuatu dari nol, nggak pernah lihat orang diskusi soal ide, bisnis, atau pengembangan diri, otakmu nggak punya referensi. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu nggak pernah lihat itu mungkin. Manusia itu makhluk peniru. Kita meniru standar yang kita lihat tiap hari. Yang kedua adalah standar hidup dan lingkungan yang menentukannya. Kalau di lingkunganmu rata-rata penghasilannya segitu, gaya hidupnya segitu, ambisinya segitu, itu akan terasa normal. Dan manusia cenderung nggak mau keluar dari zona normalnya. Bukan karena males, tapi karena berbeda itu melelahkan. Misalnya, kalau di tongkronganmu semua santai, nggak ada yang ngomongin target, nggak ada yang upgrade skill, lalu kamu tiba-tiba ngomong soal investasi atau bisnis. Apa yang terjadi? Dibilang sok serius, dibilang terlalu ambisius, diketawain, atau bahkan mereka tidak mau bahas soal itu. Akhirnya apa? Kita yang menyesuaikan diri. Pelan-pelan kita mengecilkan mimpi supaya tidak terlihat aneh. Mereka juga segitu-segitu aja kok. Mereka tetap hidup, tetap bisa cengengesan, tetap bisa nongkrong, dan lain-lain. Padahal, itu justru yang merusak mental kita sendiri. Ketiga, lingkungan yang membentuk pola pikir bertahan bukan bertumbuh. Ada perbedaan besar antara pola pikir bertahan hidup dan pola pikir berkembang. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang selalu kekurangan, fokusnya adalah aman. Jangan sampai rugi, jangan coba-coba, yang penting stabil. Padahal untuk naik level, kita perlu belajar hal baru, ambil resiko, terima kemungkinan gagal. Tapi kalau gagal dianggap memalukan, kalau salah dianggap bodoh, kalau mencoba dianggap nekat, otak kita memilih aman. Ini yang sering terjadi. Misal kita punya modal pas-pasan dan mulai usaha baru lalu bangkrut dalam waktu cepat. Perkataan orang-orang sekitar kita yang justru membuat kita kapok akan hal serupa. Udah benar kerja aja aman, gaji tetap, meskipun sedikit yang penting cukup. Yang penting aman dari resiko. Padahal aman terlalu lama bisa berubah jadi stagnan. Bukan karena nggak pinter, tapi karena sistem di sekitar nggak mendukung pertumbuhan. Yang paling penting, circle pertemanan itu ternyata lebih berpengaruh dari motivasi. Banyak orang nonton video motivasi, semangat 1 jam, besoknya balik lagi. Kenapa? Karena motivasi kalah sama lingkungan. Kalau kamu setiap hari nongkrong sama orang yang hobi mengeluh, menyalahkan keadaan, meremehkan usaha orang lain, menganggap sukses itu cuma faktor orang dalam, lama-lama cara berpikirmu ikut terseret. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang saling dorong, saling berbagi peluang, saling kasih insight, saling kritik membangun, tanpa sadar kamu ikut naik. Karena energi itu menular, baik stagnasi maupun pertumbuhan. Kenapa kita jarang menyadari ini? Karena lingkungan itu seperti udara, kita hirup setiap hari, tapi jarang sadar keberadaannya. Kita lebih gampang menyalahkan diri sendiri. Kayaknya gue kurang pinter, kayaknya gue emang gak bakat, kayaknya gue gak cocok sukses. Padahal bisa jadi
Kamu cuma terlalu lama berada di tempat yang tidak mendorongmu tumbuh. Banyak orang punya potensi, tapi tidak punya ekosistem. Dan lingkungan digital juga ikut andil dalam hal ini. Karena sekarang, lingkungan bukan cuma fisik. Apa yang kamu konsumsi tiap hari di HP itu juga lingkungan. Kalau tiap hari isinya drama, gosip, pamer gaya hidup, konten yang bikin insecure, tanpa sadar itu mempengaruhi standar hidupmu. Sebaliknya, kalau yang sering kamu lihat adalah edukasi, insight bisnis, diskusi logis, orang-orang yang membangun sesuatu, otakmu akan menyesuaikan standar, dan standar menentukan keputusan. Keputusan akan menentukan arah hidup. Jadi solusinya gimana? Pindah kota? Gak selalu, tapi mulai dari topik obrolan, atau buku yang dibaca, konten yang ditonton juga, dan carilah circle yang meskipun kecil, tapi lebih sehat. Pertumbuhan tidak selalu butuh perubahan drastis. Kadang cukup satu orang baru yang cara pikirnya lebih luas, satu mentor, satu komunitas, satu kebiasaan baru. Pelan-pelan standar kita bakal naik. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu stuck, jangan langsung menyimpulkan kamu bodoh. Kita perlu evaluasi, apakah lingkunganmu mendukung mimpimu atau justru mentertawakan mimpimu? Apakah orang-orang di sekitarmu mendorongmu berkembang atau membuatmu nyaman untuk tetap sama? Karena seringkali, masalahnya bukan di kemampuan, tapi di udara yang kamu hirup setiap hari. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena terlalu lama tinggal di tempat yang tidak menuntut mereka untuk tumbuh. Jangan takut, lingkungan bisa dipilih. Pelan-pelan, sadar dulu, lalu atur ulang. Karena kadang yang perlu kamu ubah bukan dirimu, tapi lingkaranmu. Kadang yang paling bahaya itu bukan kegagalan, tapi hidup yang biasa-biasa aja. Dan kita menganggap itu sudah normal dan maksimal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kita sibuk, capek, ngerasa berjuang, tapi arah kita nggak berubah. Kita mulai percaya bahwa ini memang batas kita. Padahal, bisa jadi itu cuma batas lingkungan kita. Lingkungan yang bilang, udahlah realistis aja. Lingkungan yang bikin kamu takut beda. Lingkungan yang lebih nyaman lihat kamu tetap sama daripada melihat kamu berkembang. Ketika kamu cukup terasa nyaman, ambisi pelan-pelan mati. Bukan dipaksa, bukan dihancurkan, tapi diredam. Tanpa sadar, kita menyesuaikan diri. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita ingin diterima. Karena jadi beda itu sepi, dan sepi itu menakutkan. Tapi dengar ini baik-baik. Setiap level hidup punya lingkarannya sendiri. Dan kamu tidak bisa naik level kalau masih duduk terlalu lama di lingkaran yang sama. Jadi kalau hari ini kamu merasa stuck, jangan langsung menyalahkan otakmu. Tanya dirimu, apakah gue benar-benar tidak mampu? Atau gue cuma belum berani keluar dari tempat yang membuatku nyaman? Karena seringkali yang menahan kita bukan kebodohan, bukan takdir, bukan nasib, tapi kebiasaan berada di tempat yang tidak pernah menuntut kita tumbuh. Kamu tidak harus berubah drastis besok. Cukup mulai sadar hari ini, karena kesadaran itu awal dari jarak, dan jarak itu awal dari perubahan. Dan mungkin hidupmu bukan butuh versi dirimu yang lebih pinter, tapi versi dirimu yang lebih berani memilih lingkaran yang berbeda.